Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miksi Hasnian Zahra dengan NIM 210429293 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang diampu oleh Bapak I. Permana STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu hasil review jurnal pertama dengan terkait latar belakang metode riset dan hasil riset yang adapun identitas dari tersebut yang pertama dengan judul artikel yaitu Ketahanan Sosial dan Ketahanan Bencana, sebuah strategi dalam upaya penanggulangan bencana bersama analisis big data pada penggunaan Twitter di Indonesia yang ditulis oleh Nur Isroatul Husna, Sumarni, Syamsul Bahri, Komang Astina, Singgih Susilo, dan Idris. Dengan tahun terbit 2023. Nah, adapun latar belakang artikel ini yaitu bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan. Penyebab terjadinya bencana adalah faktor alam dan faktor non-alam atau faktor manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis serius lainnya, pendidikan, kondisi sosial, perilaku, dan perkembangan emosi dalam jangka waktu yang relatif lama. Sejak awal tahun 2017, terdapat 149 kasus bencana yang terjadi di 73 negara yang dinilai mengalami peningkatan dari segi frekuensi dan tren. Bencana memberikan dampak yang serius terhadap pendidikan, kondisi sosial, hingga perilaku hingga perkembangan emosi dalam jangka waktu yang lama. Ketahanan sosial adalah kemampuan sosial entitas untuk mengatasi, bertahan, dan atau memulihkan ancaman dari tantangan, hambatan, serta gangguan yang datang dari dalam dan luar. Ketahanan bencana merupakan dikenal sebagai alat penting untuk menggambarkan kemampuan organisasi dalam pulih dari dampak bencana dan hal-hal yang tidak terduga peristiwanya. Tingkat ketahanan sosial suatu masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana. Di sisi lain, bencana dapat mempengaruhi tingkat ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang efektif adalah diperlukan dalam meningkatkan ketahanan sosial dan mengoptimalkan ketahanan bencana. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan layanan internet melalui data media sosial. Nah, dalam penelitian terdahulu disebutkan bahwa masyarakat terdampak bencana harus diakui sebagai masyarakat yang memerlukan perbaikan sistem adaptif. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa peningkatan ketahanan merupakan mekanisme dalam penanggulangan bencana yang sangat penting. Ketahanan sosial dapat membantu masyarakat dalam menghadapi bencana dan meminimalisirkan dampak-dampaknya, sedangkan ketahanan bencana dapat meningkatkan ketahanan sosial. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mengenai penyebab terjadinya bencana, upaya penanggulangan bencana, dan aktor-aktor yang terlibat bencana. Adapun metode riset dalam artikel ini yaitu proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan software analisis data kualitatif berbantuan komputer yang mampu mengolah data penelitian kualitatif. Software yang digunakan adalah seri MAXQDA 2020, Maxda 2020, dan GP versi 0.9. Maxda ini merupakan software yang digunakan untuk menganalisis isi data tidak terstruktur seperti dokumen, wawancara, artikel, media, survei, dan lain-lainnya. Sedangkan GEPI merupakan software analisis data yang menyajikan grafik interaktif dan analisis serta visualisasi jaringan yang memungkinkan pengguna mempelajari properti grafik dan jaringan secara detail tanpa harus menulis kode apapun. Hasil dari data tersebut kemudian dianalisis lanjut secara statistik dan dimasukkan ke dalam aplikasi GEPI 0.9. Grabbing, pengolahan data, dan visualisasi dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan data setiap aspek. Nah, adapun hasil riset dalam artikel tersebut yang mana hasil penelitian ini tentang penyebab bencana menunjukkan bahwa masyarakat memiliki banyak persepsi, diantaranya dikelompokkan menjadi tema.
Tema ini yang paling banyak memuat data adalah penyebab bencana terkait agama, yaitu sebesar 60,33%. Sementara itu, jika kita melihat langsung pada deskripsinya tanpa dibatasi oleh temanya, kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa bencana disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, yaitu sebesar 26,27%, yang mana keberadaan sistem khilafah 22,69% dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari agama yaitu 10,28%. Hal ini dapat dilihat bahwa temuan penelitian pertama dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia, khususnya penggunaan Twitter, sering mengaitkan pelanggaran agama dengan penyebab bencana. Kondisi masyarakat yang beranggapan bahwa bencana berkaitan dengan unsur keagamaan tidak lepas dari kondisi masyarakat yang memiliki sebuah sistem kepercayaan. Nah, selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang mengutamakan prinsip ketuhanan sebagai ideologi negara di luar 5 prinsip yang ada. Negara jamaah Indonesia juga menghasilkan keberagaman keyakinan dan agama sering dijadikan dalih dalam berbagai hal masalah. Dalam argumentasi yang disampaikan, pengguna Twitter banyak yang menyebutkan upaya penanggulangan bencana. Tiga pendapat terbesar mengenai upaya penanggulangan bencana yang paling sering disebutkan adalah penyembuhan trauma 19%, ibadah 14,35%, dan penanganan kesehatan jasmani 7,64%. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana dalam tahap pemulihan merupakan suatu perhatian yang lebih penting. Selain itu, penanggulangan bencana pun melalui kegiatan keagamaan juga dianggap sebagai langkah yang tepat. Selain itu, penggunaan Twitter juga disebutkan para pelaku yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Ketahanan sosial merupakan faktor kunci dalam menghadapi tantangan dan bencana yang dihadapi di suatu masyarakat. Membangun ketahanan sosial yang kuat menjadi sangat penting bagi negara yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam dan sosial. Tingkat jaminan sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai hal kondisi individu, keluarga, organisasi, kelompok sosial, serta komunitas dalam suatu sistem sosial. Dan yang mana masyarakat harus memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi seperti solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, berdasarkan hal tersebut, rencana strategis dalam upaya penanggulangan bencana itu yang pertama penggunaan model strategi media pembelajaran yang efektif dalam pendidikan. Yang kedua, memberikan dakwah atau ceramah pemuka agama tentang nilai-nilai ekologi dan bencana. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan dalam penanggulangan bencana. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada review artikel pertama pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.